Belajar tentang kekuatan keheningan melawan kediktatoran kebisingan dari buku Robert Kardinal Sarah. Kalau kita telisik, manusia baru menentukan pilihan Tuhan atau tidak sama sekali, diam atau berisik. Pertanyaannya adalah gini Pak, keheningan versus kebisingan dunia. Keheningan adalah pekerjaan manusia yang paling penting dan cara terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan yang diam, yang menantikan kita di kuil yang sunyi di hati kita. Sarah mengakui bahwa mencari Tuhan dalam diam adalah tugas manusia yang paling sulit, namun juga kebebasan terbesar manusia. Kalau kita menelisik lagi, manusia harus memiliki pilihan Tuhan atau tidak sama sekali diam atau berisik, Pak. Tapi keheningan, Tuhan menghilang dalam kebisingan. Dan kebisingan ini menjadi semakin obsesif karena Tuhan tidak ada. Jika dunia tidak menemukan kembali keheningan, dunia akan hilang. Bumi kemudian terlepas ke dalam ketiadaan. Selanjutnya, Pak, dalam mematikan keheningan melalui kediktatoran kebisingan, manusia membunuh Tuhan dan menghindari konfrontasi dengan dirinya sendiri dalam kekosongan batinnya. Dunia kita tidak lagi mendengar Tuhan karena dunia terus-menerus berbicara dengan kecepatan dan volume yang menghancurkan, sehingga tidak bisa berkata apa-apa. Peradaban modern tidak tahu bagaimana caranya diam. Ini disajikan dalam monologi tanpa akhir. Masyarakat postmodern menolak masa lalu dan memandang masa kini sebagai objek konsumen murahan. Ini menggambarkan masa depan dalam bentuk kemajuan yang hampir obsesif. Mimpinya yang kemudian menjadi kenyataan menyedihkan adalah mengunci keheningan di ruang bawah tanah yang lembab dan gelap. Apa jadinya? Jadinya ada kediktatoran ucapan, kediktatoran penekanan verbal, dan teater bayangan ini tidak ada yang tersisa kecuali luka bernanah dari kata-kata mekanis tanpa perspektif, tanpa kebenaran, dan tanpa dasar. Seringkali kebenaran tidak lebih dari ciptaan media yang murni dan menyesatkan, yang didukung oleh gambar dan kesaksian yang dibuat-buat. Ketika hal itu terjadi, firman Tuhan memudar, tidak dapat diakses dan tidak terdengar. Postmodernitas adalah sebuah serangan dan agresi berkelanjutan terhadap keheningan ilahi. Dari pagi hingga sore, dari sore hingga pagi, keheningan tidak lagi mempunyai tempat sama sekali. Kebisingan itu mencoba menghalangi Tuhan sendiri untuk berbicara. Dalam kebisingan yang sangat dahsyat ini, manusia hancur dan tersesat. Dia terpecah menjadi kekhawatiran, fantasi, dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk keluar dari terowongan yang menyedihkan ini, dia sangat menunggu kebisingan hingga hal itu dapat memberikan sedikit penghiburan. Kebisingan adalah obat penenang yang menipu, membuat ketagihan dan palsu. Tragedi dunia kita tidak pernah bisa diringkas dengan lebih baik daripada kemarahan dari kebisingan yang tidak masuk akal, yang dengan keras kepala membenci keheningan. Zaman ini membenci hal-hal yang dibawa oleh keheningan, perjumpaan, keajaiban, dan berlutut di hadapan Tuhan.
Selanjutnya kita bicara tentang Tuhan tidak berbicara, tapi suaranya cukup jelas. Kardinal Sarah berbicara tentang bahasa diam Tuhan. Hanya dengan terlebih dahulu berusaha untuk bersama Tuhan dalam keheningannya. Marilah kita dapat memahami bahasa yang misterius, sulit dipahami, dan tidak dapat diakses ini. Orang yang berdoa juga merupakan satu-satunya orang yang memahami tanda-tanda diam. Kasih sayang Allah dikirimkan kepadanya. Keheningan Tuhan merupakan ajakan bagi kita juga untuk berdiam diri dan melakukan tindakan iman sebagai respon terhadap kehadiran diamnya. Percaya bahwa Tuhan yang diam dan menderita berarti membuat misteri keheningan Tuhan menjadi lebih misterius dan lebih terang. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kejelasan palsu, untuk menggantikan dengan kegelapan yang bersinar. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita bicara tentang keheningan, misteri, dan kesucian. Keheningan yang sakral adalah benar-benar tempat di mana kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Satu-satunya reaksi yang benar-benar manusiawi, Kristiani terhadap Tuhan ketika Dia masuk ke dalam hidup kita. Menolak keheningan yang dipenuhi rasa takut, pemujaan, berarti menolak kebebasan Tuhan untuk memegang kita melalui kasih dan kehadirannya. Keheningan mengajarkan kita sebuah aturan besar dalam kehidupan spiritual. Keakraban tidak meningkatkan keintiman. Sebaliknya, jarak yang tepat merupakan syarat untuk persekutuan. Kemanusiaan maju menuju cinta melalui pemujaan. Keheningan yang sakral syarat dengan kehadiran yang dipuja, membuat jalan menuju keheningan mistis, penuh keintiman, penuh kasih. Lanjutkan Bapak Ibu, keheningan Tuhan dalam menghadapi kejahatan yang dilepaskan. Kardinal Sarah berbicara tentang misteri diamnya Tuhan dalam menghadapi kejahatan dan bagaimana doa dalam hati kita adalah senjata terkuat yang kita miliki untuk memerangi kejahatan dan menyelamatkan dunia. Diam dan berdoa adalah senjata terkuat melawan kejahatan. Manusia ingin melakukan, tetapi di atas segalanya ia harus menjadi. Dalam doa hening manusia menjadi manusia seutuhnya. Diam bukanlah suatu bentuk kepasifan. Dengan berdiam diri, manusia dapat terhindar dari kejahatan yang lebih besar. Mengandalkan surga bukanlah suatu kelalaian dunia. Keheningan dalam berdoa, keheningan dalam pemujaan, keheningan dalam penantian, inilah senjata-senjata yang paling mujarab. Berkat bantuan doa dalam hati, manusia menjadi mampu menggambarkan realitas dalam kebenaran yang sebenarnya. Racun perang berakhir dalam keheningan doa, dalam keheningan kepercayaan, dalam keheningan harapan. Inti dari segala kebiadaban adalah perlu menanamkan misteri salib. Ada saatnya bagi manusia untuk bertindak, yang seringkali tidak pasti, dan ada saatnya untuk berdiam diri, yang benar-benar membawa kemenangan. Jauh dari pemberontakan ideologis yang penuh dendam, berisik. Saya percaya akan manfaat dari keheningan. Doa dan keheningan akan menyelamatkan dunia. Penyakit adalah manifestasi luhur dari keheningan misterius Tuhan. Keheningan penuh kasih yang dekat dengan penderitaan manusia. Bahasa penderitaan dan keheningan bertentangan dengan bahasa dunia. Dihadapkan pada rasa sakit.
kita melihat dua jalur yang berlawanan secara diametral. Jalan diam yang mulia dan jalur pemberontakan yang berbatu-batu. Dengan kata lain, cinta Tuhan dan jalan cinta pada diri sendiri. Sikap diam adalah cara Kristen terbaik untuk menyambut kematian. Perawan Maria berdiri diam di kaki salib putranya. Pencarian otentik akan keheningan adalah pencarian akan Tuhan yang diam dan kehidupan batin. Keheningan adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Ini memungkinkan jiwa untuk diingatkan kembali. Ini melindungi jiwa dari hilangnya identitasnya. Hal ini membuat jiwa cenderung menolak godaan untuk berpaling dari dirinya sendiri dan memperhatikan hal-hal di luar jauh dari Tuhan. Kita mencari keheningan karena kita mencari Tuhan. Dan kita akan menemukan jika kita berdiam diri di lubuk hati yang terdalam. Keheningan Tuhan seharusnya mengajarkan kita bahwa seringkali kita perlu berdiam diri. Segala sesuatu dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah sebuah paradok. Realitas-realitas yang bertentangan dalam diri manusia tergabung dalam dirinya. Ada dan tidak adanya tumpang tindih. Ucapan tanpa suara atau persekutuan tanpa suara. Ungkapan-ungkapan ini menggarisbawahi realitas perjumpaan dengan Tuhan yang selalu misterius. Bagaimana bisa sebaliknya? Ketika yang tak terbatas bertemu yang terbatas. Pertemuan ini tidak sesuai dengan kerangka kerja kita yang biasa. Paradoksnya sangat mengesankan. Tuhan tidak mau berbicara dengan bahasa kita. Dan hal ini membuat kita tuli terhadap perubahan nada ilahi dari suara yang terlalu duniawi ini. Manusia tidak mencari keheningan demi keheningan. Keinginan akan keheningan demi kesunyian itu sendiri akan menjadi sebuah petualangan yang sia-sia. Sebuah pengalaman estetis yang sangat melelahkan. Keheningan tidak dicari demi kesunyian itu sendiri, melainkan demi ruang yang diciptakannya. Keheningan memungkinkan kita melihat dan mendengar dengan lebih baik. Itu membuka ruang batin kita. Paradoknya, keheningan dan kesendirian luar yang bertujuan untuk meningkatkan keheningan batin. Dimulai dengan mengungkapkan semua kebisingan yang ada di dalam diri kita. Mencapai persekutuan dalam keheningan membutuhkan kerja panjang yang dimulai berulang-ulang. Tanpa batas waktu, kita harus bersabar dan upaya yang dilakukan sulit. Ketika imajinasi kita akhirnya setuju untuk bekerja sama dan menenangkan diri. Momen-momen keintiman yang mendalam dengan Tuhan akan membalas upaya yang diperlukan untuk memberikan ruang baginya. Namun, kita tidak pernah bisa menciptakan keintiman dengan Tuhan. Hal itu selalu datang dari atas. Dan tanggung jawab kita adalah membangun lingkungan di mana perjumpaan itu dapat terjadi. Keheningan dan kesunyian adalah tempat yang sempurna untuk percakapan dari hati ke hati dengan Tuhan. Seiring perjalannya waktu, kita akhirnya mengetahui bahasa Tuhan. Bahasa yang berbeda-beda bagi setiap orang. Jika masuknya Allah di antara kita terjadi secara diam-diam, wajar saja jika persekutuan dengannya ditandai dengan meterai yang sama. Keheningan adalah kedamaian jiwa yang mendalam, yang mengetahui bahwa ia dicintai, melampaui mimpi terliarnya. Ketenangan yang tidak dapat diubah yang bersemayam di dalamnya.
Bukankah itu keheningan batin? Keheningan yang hidup, ekspresif, dan menghuni. Keheningan dan kesunyian adalah tempat peristirahatan sekaligus tempat pencobaan, di mana ia harus menghadapi pertarungan tersulit, pertarungan dengan dirinya sendiri. Mempelajari keheningan mengharuskan kita beristirahat dalam hadirat Tuhan. Yang penting bukanlah berjuang melawan pikiran-pikiran batin kita, melainkan terus-menerus kembali kepada Tuhan. Gangguan sangat besar, karena kita tidak bisa melihatnya datang dan sebelum kita menyadarinya. Namun perlu kita akui bahwa berdiam diri itu sulit. Itu membuat kami takut. Hal ini memberi kita kesadaran yang lebih besar akan ketidakberdayaan kita dan membangkitkan rasa takut akan isolasi di hadapan Tuhan yang tidak terlihat. Keheningan membangkitkan kegelisahan menghadapi kenyataan yang ada di lubuk jiwa kita. Bait suci, batin kita seringkali begitu jelek, sehingga kita lebih memilih untuk hidup di luar diri kita, untuk bersembunyi di balik pengarangkat dan kebisingan duniawi. Namun saat-saat hening pasti mengarah pada keputusan-keputusan yang mendalam, keputusan-keputusan tanpa kata-kata, sebuah anugerah dari diri saya yang terdalam. Pertobatan terjadi secara diam-diam dan bukan dengan cara yang spektakuler. Kembali kepada Tuhan, mengubur diri di dalam Dia. Anugerah total ini, momen keintiman dengan Tuhan, selalu misterius dan rahasia. Hal ini melibatkan keheningan mutlak, kebijaksanaan yang luar biasa. Saya pikir sangat penting untuk melatih keheningan. Tuhan tidak datang untuk menyampaikan penderitaan. Dia bahkan tidak datang untuk menjelaskannya. Dia datang untuk mengisinya dengan kehadirannya dan ikut ambil bagian di dalamnya. Kasih Allah terselubung dalam keheningan. Penderitaan kematian dalam tubuh Yesus yang tersiksa dan hancur yang mati di kayu salib. Melalui keheningannya, Allah ingin memberi kita kesempatan untuk melampaui segala kasih manusiawi agar dapat memahami kasih ilahi. Kehidupan kekal adalah kunci penting untuk memahami keheningan Tuhan. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Baginya 1000 tahun seperti 1 hari. Dia membiarkan kita mengalami pencobaan sebentar sebelum menyelamatkan kita seumur hidup. Siapa yang berani mengeluh tentang seorang ahli bedah yang dalam 2 jam operasi menyembuhkan orang yang sakit seumur hidupnya? Tuhan mempunyai rencana keselamatan bagi seluruh dunia, dan manusia harus selalu berusaha untuk memahami perspektifnya dengan lebih baik. Kita harus bersedia bergabung dengannya dalam keheningan. Keheningan adalah prasyarat untuk terbuka terhadap jawaban-jawaban besar yang akan diberikan kepada kita setelah kematian. Jika seseorang mencari Tuhan dan ingin menemukannya, jika ia menginginkan kehidupan yang bersatu paling intim dengannya, keheningan adalah jalan paling langsung dan cara paling pasti untuk mencapainya. Keheningan sangat penting karena memungkinkan gereja untuk mengikuti jejak Yesus dengan meniru 30 tahun masa sunyinya di Nazaret. 40 hari, 40 malam puasanya, dan dialog intim dengan Bapa dalam kesendirian dan keheningan di padang gurun. Hakikat sejati gereja tidak ditemukan pada apa yang dilakukannya,
melainkan pada apa yang disaksikannya. Dimanapun hal-hal yang dalam dan misterius berada, di situ ada keheningan. Keheningan adalah tempat kita menyambut misteri. Saat kita berhadapan langsung dengan Tuhan yang sudah menjadi manusia, bagaimana kita tidak tinggal diam, membaca, menelaah, dan merenungkan. Tahap-tahap awal ini akhirnya berujung pada keheningan. Di sana, alih-alih bekerja sendiri, lebih penting membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk menjelaskan misteri yang tidak dapat dipahami oleh akal kita. Keheningan adalah bagian tanda liturgi yang unggul. Liturgi bukanlah tempat untuk mempromosikan budaya saya. Sebaliknya, ini adalah tempat di mana budaya saya dibaptis, di mana budaya saya diangkat ke tingkat ketuhanan. Ketika Injil memasuki kehidupan, ia mengoyakkan dan mentransformasikannya. Injil mengambil seluruh nilai kemanusiaan dan budaya, namun menolak untuk mengambil bentuk dalam struktur dosa. Bagi seseorang yang jauh dari Tuhan, keheningan adalah konfrontasi yang sulit dengan dirinya sendiri dan dengan kenyataan-kenyataan yang agak suram yang ada di dalam lubuk jiwa kita. Oleh karena itu, manusia memasuki mentalitas yang menyerupai pengingkaran terhadap kenyataan. Dia mabuk karena segala macam suara, sehingga melupakan siapa dirinya. Manusia postmodern berupaya membius ateismenya sendiri. Seorang Kristen tidak boleh takut akan keheningan, karena dia tidak pernah sendirian. Dia bersama Tuhan. Dia ada di dalam Tuhan. Dia untuk Tuhan dalam kesunyian. Tuhan memberikanku matanya agar bisa merenungkannya dengan lebih baik. Pengharapan Kristiani adalah landasan pencarian diam-diam yang sesungguhnya dari orang percaya. Keheningan tidaklah menakutkan, sebaliknya jaminan bertemu dengan Tuhan. Duduk diam di kaki Yesus, kita belajar berdoa tanpa henti dan menjadi saksi Injil yang tak kenal takut. Saat ini gereja mempunyai satu misi utama. Ini terdiri dari memberikan keheningan kepada para imam dan umat beriman. Dunia menolak kesendirian dengan Tuhan berulang kali dan dengan kekerasan. Kalau begitu, biarlah dunia diam dan keheningan kembali. Ungkapan berdoa terus-menerus tidak boleh menyesatkan kita. Ini tidak berarti berdoa tanpa henti. Sebenarnya ungkapan ini mengacu pada cara kita berada bersama Tuhan tanpa henti. Membiarkan Dia tinggal di dalam kita, secara sadar mengalami keberdiaman ini. Semakin seorang masuk ke dalam misteri ini, semakin seorang masuk ke dalam keheningan dan tenggelam dalam keheningan. Tuhan menyeliputi dirinya dalam keheningan dan menyatakan dirinya dalam keheningan batin hati kita. Keheningan adalah salah satu sarana utama yang memampukan kita memasuki semangat doa. Keheningan mengarahkan kita untuk membangun hubungan yang penting dan berkelanjutan dengan Tuhan. Bahasa pertama Tuhan adalah keheningan. Keheningan dan doa tidak dapat dipisahkan dan saling membuahkan hasil. Berbicaralah hanya ketika berbicara lebih berguna daripada diam. Kita hendaknya diam ketika tidak perlu berbicara. Dan berbicaralah hanya ketika diperlukan atau karena kemurahan hati. Inilah saatnya
untuk memberontak melawan kediktatoran kebisingan yang berusaha menghancurkan hati dan kecerdasan kita. Tuhan memberkati. Berkati.